Artinya, kalau masih ada impor, itu ada kegagalan pembangunan. Gitu tesisnya jadinya. Jadi kalau ada import untuk kebutuhan dalam negeri, bisa jadi ke sebuah negara yang kaya raya seperti Indonesia kayak gini, tetap impor, Anda punya kegagalan pembangunan. Nah, sebutlah sekarang, iya nih pertanian kita mau bikin food estate gitu ya. Satu kawasan lahan pertanian besar-besaran. Mau bikin besar-besaran. Besar-besaran pasti. Saya tanya balik. Sebelum Anda bikin besar-besaran, saya punya pertanyaan sama Anda, Husnul. Kenapa sektor ketenaga kerjaan di pertanian menurun dari 49 ke 29%? Kenapa rumah tangga pertanian menurun? Usianya naik, Ini menurun, apa? tidak memberikan harapan hidup yang layak. That's keyword. Itulah kata kuncinya. Jadi sektor pertanian tidak memberi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Gitu, Husnul. Saya ulang. Jadi berarti sektor pertanian tidak memberikan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Negara hadir nggak? Hadir loh kalau gitu. Itu artinya pasal 23-nya gagal. Itu artinya APBN-nya gagal. Baik dalam pengertian fiskal maupun dalam pengertian moneter. Gagal dia posisinya. Anda setuju tidak setuju, Anda mau berkilah apapun ceritanya. Ketika yang namanya sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak memberikan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, maka sesungguhnya Anda gagal menjalankan pasal 23 dan pasal 33. Nah, ketika masuk kita impor, maka keluarlah kita impor beras, kita impor gula, kita impor rempah-rempah, kita impor bawang merah, bawang putih, kita impor cabai, kita impor pacul, kita impor garam. Coba kebayang nggak? Sampai peniti. Hal-hal yang begitu kita impor. Itu kan karena tadi negara berpikir revenue, pedagang. Maka yang di bawah juga berpikir pedagang, selama gue bisa beli ngapain gue memproduksi. Shortcut berpikirnya, jangka pendek berpikir. Dia tidak berpikir jangka panjang. Alhamdulillah. Hari ini kita berbincang-bincang lagi dengan Bang Nursi. Ini kalau saya semangat nih. Kan banyak ya pemirsa yang kita banyak belajar. Jadi terima kasih Bang Nursi sudah memberikan pelajaran bagi kita selama ini. Satu hal Bang, pada saat waktu itu saya punya kesempatan ya, ada beberapa sih sebetulnya. Satu, anak-anak yang tim IT saya, yang anak ITB, itu setelah selesai dia bangunlah komunitas dengan para petani di Jawa Barat, punya radio komunitas petani. Terus kemudian dia juga membangun bersama-sama dengan masyarakat nelayan dari sebelah Indramayu ya, Indramayu sampai Jawa Timur. Nelayan apa? Nelayan garam. Terus kemudian ternyata Bang Nursi, garam itu kita impor ya dari Australia, 75% katanya itu kebutuhan untuk garam industri kita impor. Terus beberapa kali saya diundang ke daerah, ke Brebes ya, dan yang terakhir pada saat pemilu kemarin itu Aisyah nih. Jadi saya diundang, terus saya di sana kan itu kan itu daerah bawang merah ya. Terus saya bilang, ibu-ibu petani, ibu Aisyah yang petani, enak ya lagi panen bawang ya. Mereka bilang, iya Bu, tapi nggak laku karena ternyata bawang yang jadi datang itu yang diimport itu masuknya dari Brebes, baru kemudian ini. Jadi sepertinya pencitraan sepertinya itu bawang dari petani kita. Nah, kita juga udah tahu bagaimana beras sampai ratusan ribu ton ya. Juta bahkan. Juta. Tidak bisa dipakai dengan baik dan kemudian itu ratusan ribu kan ton yang kemudian itu juga hasil impor dan kesalahan-kesalahan seperti itu. Jadi Bang, saya ingin sekali jelaskan kepada kami kenapa sih sistem ekonomi kita yang kita punya Menteri Pertanian, kita punya kekuatan, harusnya Indonesia memiliki yang disebut kedaulatan pangan. Tidak hanya cuma kekuatan pangan, tapi kedaulatan
pangan kedaulatan itu artinya kan ini tema kita, tema sentral kita ya sebagai bangsa. Iya. Uang kita tidak berdaulat, terus Iya. nanti apalagi tidak berdaulat, politik juga tidak berdaulat. Sekarang kita bicara pangan nih. Iya. Indonesia diberi oleh Allah luar biasa tanah yang subur, gitu ya, Sumatera, Jawa dengan ring of fire. Jadi gunung berapi itu salah satunya adalah menyuburkan Cincin republik api. ini, dan kita di wilayah Katulistiwa yang punya hutan, yang punya hutan hujan tropis yang seperti itu. Tapi hutannya juga sudah, kalau saya melihat gambarnya Kalimantan itu dari yang tahun 50 itu masih penuh dengan hutannya, sekarang sudah tinggal titik hutannya ya, jadi deforestation yang luar biasa. Nah ini Bang, coba kami ini dijelaskan bagaimana ekonomi itu kemudian kita rely on impor, apa dampaknya dan bagaimana sebetulnya proses itu, selain kalau kami tahu itu hubungannya dengan para komprador, para mafia ya di dalam konteks itu. Nah ini gimana? Melihatnya. Kita sebelum sampai nanti membahas pada komprador atau mafia itu, kebetulan saya pernah ribut dengan mereka. Ributnya bukan ribut pemikiran, bahkan sampai pada posisi saya korban dari perilaku mereka. Gitu, posisi. Suatu hari saya berdiskusi, tepatnya berdebat dengan Menteri Perindustrian era Soeharto. Menteri Perindustrian era Soeharto yang paling bisa diingat selain air Suhut adalah Hartarto ya. Hartarto. Ya. Kenapa Hartarto yang diingat? Karena dari Hartarto lahir slogan dengan dengan pertanian yang tangguh didukung oleh perindustrian yang kuat gitu posisinya. Atau dibalik, dengan pertanian yang kuat didukung oleh perindustrian yang tangguh posisi itu. Dia membangun tesis relasi antara pertanian dengan perindustrian. Dia ngambil soal pertanian disebabkan kita negara agraris, dan pada saat yang sama jika mengikuti tapak jejak pembangunan Barat, Anda suka tidak suka harus melakukan industrialisasi, dan industrialisasinya adalah industrialisasi manufaktur. Ya. Tapi itu 80-an manufaktur. Iya, tapi kan sampai sekarang juga tidak berubah. Iya, tidak berubah. Nah, artinya kan tesisnya waktu itu adalah substitusi impor kan? Iya. Nah, tesis besarnya adalah selalu substitusi kita impor. bicara substitusi impor. Gitu, kebijakannya begitu iya. posisinya. Nah, Husnul, saya ingin mengatakan justru di situ dia melompat berpikirnya. Karena bagaimanapun sejak zaman Belanda menguasai Nusantara, problem besarnya adalah baik Belanda, Portugis atau Inggris yang pernah menjajah Indonesia, menjajah Nusantara, mereka ngambil bahan mentah. Iya. Mereka ngambil bahan mentah. Kekuatan kita di situ. Dan sampai dengan saya misalnya berdebat dengan Gubernur Bank Indonesia ketika itu Agus Martowardoyo, dia dengan ringan menyatakan bahwa kita tetap mengekspor bahan mentah. Kayu gelondongan sudah berkurang. Crude oil. Semuanya masih barang mentah. Mineral itu masih barang mentah semuanya. Dengan ringan saya bilang, kalau Anda bicaranya ekspor kita membaik tapi semuanya masih barang mentah, itu tidak ada beda dengan ekonomi penjajahan, saya bilang. Karena dulu juga era penjajahan yang diekspor adalah barang mentah, saya bilang. Agus diam waktu itu. Saya yang mengatakan begini, ini ada kesalahan berpikir dari para perencana pembangunan di era Soeharto sampai dengan sekarang. Saya ulang, ada kesalahan berpikir. Tadi makanya kita bicara tentang garis besar haluan negara atau PPHN, program pembangunan dan haluan negara posisinya itu lebih menggambarkan betapa pentingnya kita membangun satu model perencanaan pembangunan yang benar gitu posisinya. Apa yang saya maksud sebagai perencanaan pembangunan yang benar? Yang saya maksud yang benar itu adalah Anda harus, kalau pakai umumnya, itu harus melihat pakai SWOT gitu misalnya ya. Kekuatan Anda apa, kelemahan Anda apa, peluang Anda apa, ancaman Anda, pakai SWOT misalnya begitu. Atau Anda pakai computer graphic analysis system gitu misalnya. Anda mau kemana larinya dengan model kayak apa, model desainnya seperti apa posisi. Jadi artinya ada model-model perencanaan pembangunan. Ada lagi pakai perencanaan strategis yang tidak melulu dengan menggunakan SWOT tapi menggunakan berbagai modal lain gitu. Paling tidak ada 5 modal di dalam itu posisi.
Nah, tapi di balik dari semua model perencanaan pembangunan itu, dia terpulang kepada nilai yang dikandung atau paham yang dikandung, isme yang dikandung pada perencanaan pembangunan itu posisinya. Kalau Anda pahamnya pada revenue oriented, hanya berorientasi pada revenue, maka Anda adalah pedagang. Jadi Anda berkuasa tapi Anda sebenarnya Pedagang. Nah, itu yang tidak dipahami oleh mafia Berkeley ketika mereka berorientasi pada revenue, pada pendapatan. Betul. Bahwa pada hakikatnya mereka pedagang, termasuk pedagang kedaulatan jadinya. Jadi negara diperdagangkan. Diperdagangkan. Jadi di balik kata-kata revenue oriented, nanti hurufnya dengan spending loh. Yang kemarin-kemarin kita bicara tentang itu. Itu berarti kita harus membenahi dulu orientasi perencanaan pembangunan kita. Nah, tadi kita udah bicara tentang bagaimana sistem perencanaan pembangunan harus dibangun gitu ya. Perencanaan bangun. Nah, itu hal yang pertama kalau kita mau melihat konstruksi impor. Kenapa? Karena ketika kita bicara pemenuhan kebutuhan di dalam negeri, maka kita harus menghitung sesungguhnya antara kebutuhan dengan produksi kan. Sampai seberapa jauh ini saya pakai model apa yang disebut sebagai closed open circuit economy nih, Husnul. Jadi satu perekonomian negara dia menggunakan modal tertutup, closed circuit system gitu ya. Sepanjang dia kebutuhan dalam negerinya masih belum bisa dipenuhi sendiri. Jadi dia harus berupaya sendiri. Jadi selama kebutuhan dalam negerinya masih belum bisa dipenuhi sendiri, dia tidak boleh terbuka. Dia harus betul-betul tertutup. Artinya ada upaya sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan hajat hidupnya itu sendiri, total sendiri. Jadi kayak apa itu yang Mahatma Gandhi? Iya, posisinya. Saya ngambil contoh sederhana lah. Jadi dia mendaya gunakan pakai bahasa perencanaan inward looking posisi. Inward looking. Tapi bukannya Soeharto dulu inward looking? No, enggak. Dengan pakai mafia Berkeley, Soeharto tidak inward looking. Soeharto adalah presiden pertama yang memang masih punya pertahanan dalam negeri ketika memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67 tentang penanaman modal asing. Masih ada 6 sektor yang dia pertahankan untuk tidak pasar bebaskan. Penanaman modal asing dulu, baru kemudian penanaman modal dalam negeri, ya. 69, 68 posisi. Iya, 1 tahun setelah. Iya, 1 tahun kemudian. Saya ingin katakan closed circuit system itu adalah satu kebijakan yang mengoptimasi kekuatan domestik untuk memenuhi kebutuhan domestik. Itu closed circuit economy. Itu yang dilakukan kemarin oleh New Zealand pada saat itu. Pandemi kemarin. Itu yang sekarang sedang dilakukan oleh Jepang. Bertahan mereka habis-habisan dari gempuran posisi. Jepang tidak keluar-keluar loh. Padahal kemarin Perdana Menterinya berniat mengundurkan diri karena persoalan gagal mengatasi itu. Iya. Tapi itu menunjukkan betapa pentingnya ibarat rumah tangga, betapa pentingnya mempertahankan keutuhan rumah tangga. Dan kalau dia gagal, ya sudah, saya tidak berhasil mempertahankan rumah tangga ini karena saya tidak punya kemampuan. Jantan dia, Husnul. Itu yang disebut dengan ismenya itu begitu, Husnul. Jadi inward lookingnya itu sedemikian rupa posisinya. Dalam posisi sebuah negara yang ingin mempertahankan tingginya bobot kedaulatan negara sebagai wujud dari kedaulatan rakyat, gitu posisinya. Jadi itu yang disebut dengan close. Open kapan? Kan saya bilang tadi close open circuit economy. Open itu ketika kebutuhan domestik sudah surplus. Jadi kebutuhannya sudah dalam negeri sudah surplus, baru open, baru terbuka. Tapi open juga terbuka sepanjang kapasitas domestik ternyata untuk diimprove juga tidak memadai. Contoh sederhana misalnya begini, ketika kita mau mengimprove tentang katakan penyediaan pesawat terbang misalnya, ya pesawat terbang. Kita improve kayak apapun, kita tetap punya ketergantungan luar negeri posisinya, ya kan? Misalnya begitu gitu. Ya. Padahal itu kebutuhan. Jangan sampai kita udah bangun pesawat terbang, kita jual, dapatnya beras ketan. Iya. Kan kayak gitu tuh. Itu tuh posisinya. Jadi maksud saya, kenapa saya ngambil contoh pesawat terbang? Karena ini persoalan kedaulatan dirgantara. Itu artinya sesungguhnya negara mendapat amanah dari kedaulatan rakyat untuk mempertahankan kedaulatan dirgantara. Sampai sebegitu jauh, padahal kata kuncinya ada di kedaulatan di darat. Nah, kalau kedaulatan di darat itu berarti seluruh hajat hidup orang banyak harus dipenuhi dari dalam negeri, Husnul. Itu orientasi pembangunan mestinya begitu, Husnul.
Jadi nggak boleh. Itu sebenarnya orientasi pembangunan Pancasila. Jadi saya kebetulan menggunakan ini dari bacaan saya di yang salah satunya bagaimana Sri Tuarif gitu ya, sampai Sri Tuarif sendiri pernah mengutip saya dalam satu kancah pemikiran perekonomian di periode 98 misalnya. Nah, jadi ada model close open circuit, tapi apa yang dibuka, apa yang ditutup ini punya basis apa yang disebut sebagai, kita pernah bicara di sini, ekonomi konstitusi. Bagaimana pasal 33 tanpa ayat 45 punya relasi dengan pasal 23, punya relasi dengan pasal 27, punya relasi dengan pasal 31, 32, 33, 34, dipayungi oleh 29 karena negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Lalu kemudian dilingkupi habis oleh kata pembukaan, sehingga ekonomi konstitusi punya tugas membebaskan ketertindasan, membebaskan kebodohan, membebaskan kemiskinan, membebaskan ketimpangan, membebaskan kehinaan. Nah, itu mestinya, sudah kita bahas. Iya, pernah kita bahas. Lihat lagi ya, ya di YouTube kita. Ya, artinya kalau masih ada impor, itu ada kegagalan pembangunan. Gitu tesisnya jadinya. Jadi kalau ada import untuk kebutuhan dalam negeri, bisa jadi ke sebuah negara yang kaya raya seperti Indonesia kayak gini, tetap import, Anda punya kegagalan bangunan. Nah, sebutlah sekarang, iya nih pertanian kita mau bikin food estate gitu ya, satu kawasan lahan pertanian besar-besaran. Mau bikin besar-besaran. Besar-besaran posisi. Saya tanya balik, sebelum Anda bikin besar-besaran, saya punya pertanyaan sama Anda, Husnul. Kenapa sektor ketenaga kerjaan di pertanian menurun dari 49 ke 29%? Kenapa rumah tangga pertanian menurun? Usianya naik, Ini dia turun menurun, posisi. tidak memberikan harapan hidup yang layak. That's keyword. Itulah kata kuncinya. Jadi sektor pertanian tidak memberi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Gitu, Husnul. Saya ulang. Jadi berarti sektor pertanian tidak memberikan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Negara hadir nggak? Hadir loh kalau gitu. Itu artinya pasal 23-nya gagal. Itu artinya APBN-nya gagal, baik dalam pengertian fiskal maupun dalam pengertian moneter. Gagal dia posisinya. Anda setuju tidak setuju, Anda mau berkilah apapun ceritanya, ketika yang namanya sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak memberikan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, maka sesungguhnya Anda gagal menjalankan pasal 23 dan pasal 33. Nah, ketika masuk kita import, maka keluarlah kita import beras, kita import gula, kita impor rempah-rempah, kita impor bawang merah, bawang putih, kita impor cabai, kita impor pacul, kita impor garam. Coba kebayang nggak? Sampai peniti. Hal-hal yang begitu kita impor. Itu kan karena tadi negara berpikir revenue, pedagang. Maka yang di bawah juga berpikir pedagang, selama gue bisa beli ngapain gue mau produksi. Shortcut berpikirnya, jangka pendek berpikir. Dia tidak berpikir jangka panjang. Itu waktu saya jelaskan mirip seperti ini kepada kawan saya yang dari sesama kampus kita, yang kita tahu lah ismenya itu apa. Mereka selalu mengatakan lebih murah impor. Itu karena kesalahan manajemen dalam negeri, mindset dan manajemen dalam negeri. Anda tidak, kan kalau kita berpikir tentang lebih murah impor, kan Anda berarti membandingkan harga. Nah, harga itu apa sih? Harga itu kan struktur biaya. Struktur biaya itu apa sih? Kan bisa dilihat dari mulai bahan baku, bahan mentah, penyimpanan, pergunungan, dan distribusi. Bahan baku, kan kayak gitu ya. Bahan mentah, bahan baku banyak. Distribusi harusnya lebih. Processing. Kalau di dalam negeri mestinya harus lebih baik dong dibandingkan kalau kita import. Nah, mungkin ada yang itu tadi, pemain-pemain itu kalau impor itu kan gampang ngambilnya dibandingkan kalau rakyatnya sendiri. Saya kebetulan teringat cerita tentang Komite Anti Korupsi pada tahun 70-an. Ingat nggak? Yang di dalamnya ada Akbar Tanjung dan kawan-kawan di posisi gitu. Itu kan idenya adalah menolak impor beras kan? Gitu kan posisi. Jadi kalau orang baru ribut tentang menolak impor beras sekarang ini, sesungguhnya sejak tahun 70 dan kita pernah nggak tahu itu datanya seperti apa, kan kedua self sufficient beras, walaupun cuma 1 tahun atau 2 tahun gitu ya. Iya, swasembada beras. Swasembada, itu tahun 80-an. Jadi swasembada beras itu pernah terjadi di era Soeharto. Tapi Soeharto kan menggunakan istilah Inmas Bimas posisinya. Sampai akhirnya terdapat penyuluh pertanian itu demikian luar biasanya.
kalau Husnul lompat ke situ, maka ada 5 masalah Husnul dalam konstruksi tadi. Yang pertama soal lahan, yang kedua soal bibit, benih, yang ketiga soal yang namanya pupuk aja ini ya, jadi pupuk masalah. kan posisinya. Jadi tadi lahan, bibit, pupuk, irigasi. Nah, dulu kan kita Belanda terakhir kan urusannya irigasi. Nah, ujungnya soal distribusi. Kenapa 5 ini muncul soal distribusi? Karena biasanya entah harga di sawah dengan harga di huler. Kalau beras itu di huler, di penggilingannya sebelum digiling iya, itu kan penggilingan teknologi sampai dengan akhirnya ke pasar induk misalnya atau ke pasar eceran, itu harganya beda banget. Jadi, untung yang pedagang dibandingkan untung yang petani. Untung pedagang sih distributor. Iya, maksudnya untung pedagangnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan petani lebih yang tinggi. bekerja 3,5 bulan atau 4 bulan lebih tinggi posisinya. Jadi artinya mereka tereksploitasi posisinya. Itu berlaku kalau dalam Islam di sini berlaku. Jangan pernah memotong barang yang sedang menuju pasar. Apa artinya? Anda tidak boleh jadi pengijon. Iya. Islam tuh hadisnya sampai kayak gitu. Saya ngotong di situ karena sering ketemu tuh ini orang-orang ini jolim benernya sama petani ya gitu.